Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore, saya di Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kades Desa Limau Manis. Tentunya Ya. akan mengenai pembentukan pengurus koperasi merah putih di desa ini. Sejauh mana karena untuk Kabupaten Kampar akhir dari apa telah berakhir karena 31 Mei terakhir, maka Ya. kita tanyakan apa hasil dari pembentukan pengurus koperasi merah putih desa ini. Kenapa? Baik, terima kasih. Kalau tidak salah di akhir April kita diadakan sosialisasi ya, sosialisasi pembentukan koperasi Desa Merah Putih, dan di awal Mei pihak kecamatan langsung membuat schedule ke desa-desa tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih, dan alhamdulillah untuk Desa Limau Manis itu kita sudah laksanakan di awal Mei, dan juga proses selanjutnya tentang akta notaris pun juga kita sudah selesai, dan alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi selanjutnya kita menunggu arahan seperti apa ke depannya. Informasinya kan kalau tidak salah itu di 12 Juli itu akan launching tentang bertepatan dengan Hari Koperasi. Jadi kami atas nama pemerintah desa sangat berharap Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan hendaknya sesuai yang kita harapkan. Sebab apa? Sebab dari 7 item kegiatan yang akan dilaksanakan itu betul-betul sangat membantu masyarakat. Apalagi di situ ada program simpan pinjam, ada sembako, penjualan sembako, kemudian ada lagi item-item lain, ada klinik desa atau ya apotik desa, kemudian cold storage. Artinya kita berharap apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo betul-betul bisa kita laksanakan nantinya. Insya Allah kami siap dalam hal kepengurusan pun sudah dibentuk. Alhamdulillah memang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Artinya kita mengundang keseluruhan aparatur pemerintah desa, juga tokoh-tokoh yang ada di desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat. Alhamdulillah kita undang semua. Dan di situ memang sudah disepakati, sudah terpilih kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih untuk Desa Limau Manis. Terus gini Bang, ini kan pengurus koperasi merah putih ini kan orang yang mampu, kapabel untuk membawa koperasi merah putih Desa Limau Manis untuk merubah ekonomi masyarakat desa. Itu kira-kira Bang, kemampuan pengurus ini kemarin memang diseleksi betul atau gimana? Alhamdulillah kita memang menyeleksi kita secara terbuka artinya kita minta pendapat dari seluruh peserta rapat, siapa yang kita usulkan untuk menjadi kepengurusan, dan alhamdulillah memang untuk Desa Limau Manis terpilih Bapak Pahareni. Bapak Pahareni notabene-nya adalah juga mantan BPD ya, BPD 2 periode, dan juga dia juga selalu sudah berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. Artinya kami yakin dan percaya kalaulah masalah administrasi, insya Allah beliau bisa diandalkan lah untuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi dalam paket itu memang kita melibatkan juga tokoh perempuan. Tokoh perempuan ada untuk sekretaris dan bendahara. Bendahara itu memang pun kalau menurut kami orang yang berkompeten lah di bidangnya. Atau gini Bang, ini kan dana koperasi merah putih ini kan awalnya kan sekitar 3 miliar ya. Dan itu kan diberikan dengan ada permohonan proposal kegiatan, bukan sekaligus gitu. Kira-kira untuk pengurus Bang, apa mereka sudah yakin bisa untuk membuat proposal? Kalau menurut kami kalau sekarang ini belum. Sebab apa? Sebab instruksi dari
pemerintah setempat ataupun dari kecamatan masih hanya sampai setakat untuk pembentukan akta notaris, dan itu alhamdulillah sudah selesai. Makanya kami menunggu tahapan selanjutnya. Apakah diadakan nanti semacam pembinaan kepada pengurus koperasi ini atau bagaimana? Itu yang belum kami ketahui. Dan tentang pencairan pun kami belum hanya masih kita tengok di media sosial tahap pertama 500 juta itu kan masih sebatas informasi-informasi yang belum bisa belum valid lah. Artinya kami di desa ini, hampir keseluruhan desa ini masih menunggu tentang unit selanjutnya. Tetapi kalau untuk Kecamatan Kampar, keseluruhan itu boleh dikatakan keseluruhan sudah. Kalau akta notaris itu sudah. Makanya kita menunggu seperti apa selanjutnya. Ya, terus ini Bang, ini kan satu sisi ada Koperasi Merah Putih kan, Ya. satu sisi lagi ada Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Nah, Dua mata ekonomi desa ini kan nanti ke depan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat. Ke depan selaku penasehat di BUMDes, Ketua Dewan Pengawas di Koperasi Merah Putih, gimana Pak Karis ke depannya? memang itu juga menjadi satu permasalahan sebetulnya bagi kami, dan itu kami juga pertanyakan ya dalam sosialisasi di kantor camat pun kami pertanyakan. Tetapi dari pihak yang berwenang menyampaikan artinya BUMDes dengan koperasi itu terpisah. Terpisah artinya usaha sendiri-sendiri. Jadi pun kami tentunya ya masih apa ya? Belum nampak seperti apa nanti, boleh dikatakan persaingan di BUMDes kan ada juga nanti unit usahanya, kemudian koperasi juga ada unit usahanya. Jadi jujur aja kami belum memahami betul seperti apa tupoksi masing-masing itu. Memang kami di Koperasi Merah Putih Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas. Di BUMDes juga komisaris kalau tidak salah. Komisaris. Jadi memang itu juga banyak kawan-kawan mempertanyakan hal itu sebetulnya. Tetapi karena ini sudah menjadi instruksi Presiden Prabowo tentang pembentukan Koperasi Merah Putih ini, mau tak mau ya harus kita ikuti. Kalau selanjutnya memang kita perlu juga pencerahan-pencerahan nantinya. Bisa jadi semacam diundang semacam apa ya? Semacam pembinaan lah ya. Iya, pembinaan ataupun dikumpulkan kami ini selaku Ketua Dewan Pengawas ini dan Komisaris ini seperti apa sebetulnya kami ini, di mana posisi kami dan seperti apa tanggung jawab kami di masing-masing kelembagaan ini. Terus gini Bang, ini kan nanti kan Koperasi Merah Putih kan akan buka 7 usaha ya, satu sama desa, macam gudang, alat kesehatan, dan lain-lain lah. Ini kan masyarakat kan ada buka usaha nih, BUMDes buka usaha. Biar jangan benturan gimana Bang ke depannya? Makanya itu perlu juga semacam duduk bersama lah dengan pengusaha-pengusaha setempat kan, seperti tentang sembako itu tadi, yang ada kedai gerai-gerai di desa-desa masing-masing. Di satu sisi kita peluang untuk buka usaha kan, usaha penjualan sembako itu tadi. Makanya kita adakanlah semacam rembuk bersama nantinya, rembuk bersama dengan pengusaha-pengusaha. Kebetulan memang kalau di Limau Manis ini satu atau dua lah yang ada usaha yang agak besar, yang minimarket. Kalau yang lain-lain itu memang kedai-kedai biasa, kedai-kedai kopi, kedai-kedai jual-jual rokok seperti itu. Tapi yang agak besar ada dua lah di Limau Manis ini untuk unit usaha tadi. Makanya perlu kolaborasi nantinya. Ya kan gini, kita kan udah banyak wawancara dengan berbagai macam pihak ya, ada macam-macam lah, camat apa BPBD ya. Ini kan dari anggaran ini kan yang agak lebih apa ya kan, ini kan kayak pinjaman ya. Iya. Pinjaman dari bank pemerintah, bank himbara ke desa, ke Koperasi Merah Putih. Pinjaman berarti dikembalikan. Iya. Mau tidak mau, Koperasi Merah Putih harus untung. Betul. Kalau harus orientasinya, orientasi untung. Iya. Kan harus berani bersaing. Betul. Kalau dengan dana 3 miliar, tentu jadi grosir besar. Tentu yang
pedagang-pedagang masyarakat ini kan bisa tumbang ya, Pak. Itu gimana ke depannya? Iya. Itu yang jujur aja memang kita belum dapat formulanya. Artinya tapi coba kita usahakan lah nanti, usahakan maksudnya gini. Kan dari 7 usaha itu kan mana yang betul-betul nanti dalam Musdesus nanti, dalam Musdes bersama nanti yang kategori yang betul-betul kita usahakan. Artinya 1 atau 2 kegiatan itu yang betul-betul kita genjot dengan mudah-mudahan dana 3 miliar atau sampai 5 miliar itu ada nanti 1 usaha yang betul-betul kita genjot, yang kita apa namanya itu, prioritaskan, dan harapan kita tidak akan mematikan usaha masyarakat setempat itu. Iya, karena kan kalau grosir kan masyarakat kan paling grosir pasti ke situ. Betul. Iya, 3 miliar besar tuh. Tumbang semua pengusaha di desa. Berhentikan dulu. Iya, betul. Kalau enggak balik modal awak ya kan. Betul. Di mana keuntungannya? Harus. Kan informasinya kan diberikan usaha melalui Bank Himbara, iya, dan harus dikembalikan. Iya, Cuma teknis pinjaman ya. Kan teknis pengembalian kan kita belum tahu juga seperti apa. Apakah per tahun atau kan per bulan, apakah per 6 bulan, kita nggak tahu juga. Artinya jenisnya kita belum yang dapat. Pasti pinjaman. Bos, yang pasti pinjaman harus dikembalikan. Harus untung. Kan ini, kalau udah mikir profit, orang bersaing. Iya. Kan bakal ada yang tumbang gitu. Bakal ada yang dikorbankan gitu ya. Itu gimana Bang? Dia saja tadi. Kalau itu memang kita belum apa ya. Makanya kan saya bilang tadi, mudah-mudahan ada formula yang tidak akan mematikan usaha masyarakat setempat. Itu aja harapan kita nanti kan ada semacam pembinaan kepada pengurus koperasi itu sendiri, semacam apa istilahnya tuh, pelatihan lah, pelatihan. Mudah-mudahan, makanya kita berharap tidak mematikan usaha yang sudah ada di masyarakat setempat. Itu harapan kita. Selaku ketua dewan pengawas Koperasi Merah Putih, kan tentu kalau salah langkah pengurus, abang kan berhak mundur gitu. Insya Allah. Nah, jadi kan nanti kalau ini kan ada rencana nggak? Bisa nanti Musdes tuh seluruh pengusaha kecil, menengah, besar di desa yang diundang gitu. Bisa jadi. Makanya kita terlebih dahulu tentu menunggu juknisnya, petunjuk teknis tentang seperti apa betul Koperasi Merah Putih ini. Kalau nanti memang juknisnya turun, nanti akan kita bicarakan bersama nanti dengan pengurus dan juga dewan pengawas itu sendiri. Seperti apa formula yang akan kita terapkan. Memang tidak tertutup kemungkinan untuk mengumpulkan nanti masyarakat yang mempunyai usaha yang sama nantinya. Jangan ada keributannya. Betul, daripada demo. Itu yang tidak enaknya. Artinya kita buka usaha baru nanti mematikan usaha orang lain, kan tidak enak juga. Itu warga kita juga. Warga kita juga. Artinya kan selama ini mereka hidup dari itu. Itu karena kan kalau saya yakin dengan pinjaman harus dikembalikan dengan dana 3 miliar, wah ini positif besar ya. Orang nggak pernah mau belanja ke kecil kalau ada yang besar. Betul. Kenapa? Besar itu pasti murah. Nah, itu yang kita pikirkan. Ini kan bakal bertumbangan nanti yang lain-lain. Betul. Terus harapan Pak Karis, Pak, untuk berdirinya Koperasi Merah Putih ini di Desa Limomani. Ya, seperti di awal kami sampaikan, kami mempunyai harapan yang besar lah dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Memang kalaulah koperasi ini berjalan seperti sesuai yang kita harapkan, terutama perekonomian masyarakat itu akan terbantu. Yang kedua nanti pembukaan lapangan kerja. Dengan adanya unit-unit usaha itu nanti kan, walaupun tidak 7 unit usaha itu kita bisa terapkan di desa, tetapi minimal nanti ada 2-3 unit usaha yang nantinya bisa kita terapkan. Dan itu tentu membutuhkan pekerja. Dan yang notabene pekerja itu adalah tentu masyarakat itu sendiri, masyarakat desa itu sendiri. Dan tentu kalau pemilihan karyawan ataupun pekerja itu memang nantinya kita harapkan ya memang melalui prosedur yang kita harapkan lah. Artinya kami sebagai ketua dewan pengawas
tentu akan selalu memantau kegiatan-kegiatan di Koperasi Desa Merah Putih ini. Artinya kalaulah ada nanti hal-hal yang menurut kami dan menurut dewan-dewan pengawas lainnya yang agak berseberangan, insya Allah kami akan ya memanggil pengurus Koperasi Merah Putih itu minimal sharing dengan mereka. Itu yang kita harapkan. Terus ini terakhir Bang, ini kan dari, ya belum pasti ya, tapi kan dari isu yang sangat kuat lah gitu. Gaji pengurus Koperasi Merah Putih kan besar ya, nah, besar kita yang kita dengarkan 3 sampai 5 juta. Gitu. Sementara gaji perangkat desa jauh di bawah. Nanti gimana masalah itu Bang? Tapi kalau menurut saya itu masih kabar angin. Sebab apa? Awal-awal kan disebutkan 8 juta kan gaji pengurus koperasi. Kan langsung dibantah tuh kemarin tuh oleh Menteri Koperasi. Ya. Menteri Koperasi Budi Ari ya kalau nggak salah kan. Dan situ disampaikan untuk gaji pengurus koperasi nanti diputuskan dalam musyawarah desa nantinya. Musyawarah khusus nantinya. Dan tapi kan dari acang-acang pemerintah yang kita dengar juga kan ini minimal 3 sampai 5 gitu. Iya. Ada budgetnya. Karena WMR. Sementara perangkat desa nggak satu WMR. Kecuali kalaulah memang seperti itu, ya kita berharaplah kepada pengurus yang ada, tentu profesional kerja harus diterapkan. Artinya dengan gaji yang sudah diberikan 3 sampai 5 juta itu memang melebihi jujur aja dari perangkat desa kan 2 jutaan, kepala desanya 3 jutaan tentu memang menimbulkan kecemburuan. Tetapi kalau memang betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksi, artinya secara profesional itu, dan menampakkan hasilnya, itu wajar-wajar saja. Artinya rezeki mereka lah. Perangkat desa tidak menerima gimana? Insya Allah menerima lah. Soalnya sebab di aturan kan sudah dibunyikan. Artinya perangkat desa itu memang tidak dibolehkan menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Berarti harus legowo lah. Artinya di Desa Limau Manis akan diterima tuh. Insya Allah kami juga akan memberikan pemahaman kepada perangkat-perangkat yang ada. Berarti itu rezeki mereka. Tetapi kita harus memantau. Kita harus memantau kinerja mereka itu sendiri. Jangan nanti diberikan gaji 3 sampai 5 juta per bulan tidak menampakkan kinerja nyata. Hanya menghabiskan nanti uang yang diberikan yang notabene harus dikembalikan. Nah, itu yang akan kita pantau nantinya. Artinya itu tugas kami lah nanti menyampaikan ke perangkat desa. Mudah-mudahan perangkat desa pun ada rezeki lain lah. Dengan adanya kalau ini betul-betul 3 sampai 5 juta itu memang besar. Saya sendiri jujurnya tergila sebetulnya. Cuma gimana lagi? Ada 5 awal di bawahnya kan? Iya, sebetulnya makanya cerita-cerita dengan kawan-kawan kepala desa ini waktu informasi 8 juta itu ya. Ini enakannya di pengurus koperasi daripada paling berhenti jadi kali itu ya. Tetapi setelah ada aturan memang betul-betul melarang kepala desa, perangkat desa untuk menjadi pengurus koperasi desa, ya gimana lagi? Artinya kita harus ikut aturan lah. Makanya sekali lagi kami berharap kalaulah itu betul-betul nanti terwujud, kita minta kinerja mereka itu ditingkatkan. Artinya profesionalitas dalam membangun sebuah koperasi ini itu yang kita harapkan. Sehingga nantinya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa itu tercapai nantinya. Dan kepada perangkat desa, insya Allah kami tugas kami lah untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Oke. Ya, lebih banyak kita terima bakat Limau Manis. Semoga ke depan tanpa ada kendala apapun, baik dari perangkat desa, dari pengurus Koperasi Merah Putih, semua berjalan dengan baik. Koperasi Merah Putih Desa Limau Manis ini terus memajukan dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga berubah total dengan adanya BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Terciptalah generasi emas menjelang 2045. Amin. Indonesia sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.